وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Yang saya hormati segenap para devhead dan yang saya cintai rekan-rekan kerja saya, mudah-mudahan kalian semua selalu mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Semoga Allah selalu melindungi nikmat iman dan ihsan kita. Amin. Semoga Allah selalu stop kematian kita, selalu menimudahkan kepada beliau. Amin. Amin ya Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena bagaimana? Karena nikmat Dia kita bisa berkumpul, kita masih diberikan umur panjang sehingga kita dapat berkumpul dan menikmati Ramadan tahun ini. Amin. Amin. Salawat serta salam kita lupa kita hantarkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang berselawat nanti di yaumul kiamat nanti akan mendapatkan syafaat. Amin ya Allah. Amin. Saya tidak berpanjang kalam di sini. Sebenarnya saya di sini kaget gitu disuruh ngasih kayak kultum gitu. Ngerasa nggak pantas aja gitu. Iya. Karena saya juga sini miskin ilmu, al-fakir, ilmu saya juga belum seberapa. Jadi mohon maaf, sebelumnya mohon maaf, saya berbicara di sini bukannya maksudnya untuk menggurui atau menceramahi atau menasihati. Ya kita saling sharing aja dengan ilmu saya yang segini, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Amin. Langsung mengikat acara selanjutnya aja, yaitu hikmah Ramadan. Tanpa saya panjang jelaskan juga kalian juga tak tahu semua Ramadan itu adalah apa. Ramadan itu adalah bulan yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ya ibarat kata mengumbar-umbar pahala bagi kita. Ramadan itu adalah bulan puasa. Kalau bagi kita itu adalah Ramadan itu bulan puasa. Puasa dalam arti apa? Bukan puasa dalam arti kita menahan haus dan lapar saja. Yaitu puasa mulut, puasa mata, puasa telinga, puasa hidung dan puasa semuanya, termasuk puasa hati. Emang susah berat. Kalau nahan lapar sama nahan haus mah emang udah. Ya kalau saya nih emang udah begini, badan saya begini. Kalau nahan lapar sama haus sih, alhamdulillah insyaallah bisa. Tapi nahan mulut, nahan mata, apalagi kalau sipsi yang di atas. Nahan mata, Masya Allah. Masya Allah. Emang lihat siapa Bar? Customer saya. Makanya kadang-kadang kita nggak tahu itu. Kalau ulama bilang Ramadan itu adalah panggilan khusus untuk orang yang khusus. Maksudnya apa panggilan khusus untuk orang yang khusus? Karena nggak sebagian semua orang kita bisa menghadapi Ramadan ini penuh dengan khusyuk. Sebagian orang doang, yaitu orang-orang yang khusus. Mohon maaf banget bukannya sok bener sok apa. Coba dah kalau kalian istirahat nih masuk siang, habis istirahat keluar nih CNI. Itu nggak bulan puasa, nggak bulan apa? Masya Allah. Kayak perangko itu, tahu itu atas ke bawah, bawah ke atas. Itu bukannya sok bener, maksudnya kalau emang dia nggak ngerasain bulan Ramadan ya tolonglah hormatin yang puasa gitu. Sebelahnya kan masjid gede banget itu, wali kota Jakarta Barat. Masya Allah orang taraweh dia pada sikepan, kan jadi ngeliatnya gimana gitu. Pengen. Ya bukannya pengen. Tapi kan menghormatin aja gitu. Kalau mau kayak gitu mah gimana kayak terserah gitu, jangan terang-terangan ya gelap-gelapan aja. Ya mudah-mudahan kita nggak termasuk orang yang seperti itu. Amin. Mudah-mudahan kita adalah termasuk orang-orang yang khusus yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan tahun kita ini penuh dengan keberkahan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan sebagian ulama juga jangan salah juga ya. Ulama juga pernah bilang kun rabbaniyah wa la takun ramadaniyah. Maksudnya apa? Kun rabbaniyah, jadilah kita ini hamba Allah. Wa la takun ramadaniyah, jangan hambanya Ramadan. Kadang kan kita ini terbalik. Mentang-mentang bulan Ramadan jadi kita hamba Ramadan. Kita rajin sholat, kita rajin tadarus, kita rajin gak ngomongin orang, itu di bulan Ramadan doang. Tapi setelah Ramadan apa kita tetap kayak gitu? Itu yang jadi kita salahan. Karena ulama makanya mengingatkan kepada kita atau pada saya sendiri, kun rabbaniyah wa la takun ramadaniyah. Jadilah hamba Allah, jangan hamba Ramadan.
Ada di rumah saya nih, di rumah saya di masjid. Apa puasa pertama nih, dia pakai baju baru, apa sarung baru, sampai kagak dilepas tuh isinya. Kayak depan nangis di sholat pertama. Ditanya Ustaz aneh, kenapa ente nangis? Enggak bang, saya hari ini nggak kebagian pulang kampung. Nah gitu, ditanya tetepin banget. Ya, makanya ya kita sih saya mengingatin apa namanya ya, jadikan kita ini jangan hambanya Ramadan. Jadikan hamba ini kita hamba Allah. Ya kita apa namanya, jadikan Ramadan ini ibadah pesantren buat kita. Bagaimana kita mendidik kita, murid kita, ibadah kita. Apalagi sekarang ini udah masuk ibadah kata malam apa Lailatul Qadar. Masya Allah banyak banget maghfirah dari Allah, rahmat dari Allah. Pasti ntar nih ya malam pertengahan Lailatul Qadar, recent update itu akan banyak ramai itikaf masjid bu. Pasti dah. Tahu bener itikaf apa tahu itu. Yang mudah-mudahannya bener itikaf lah. Mudah-mudahan kita semua nanti yang beritikaf di masjid mudah-mudahan dapat malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar ini adalah malam 1000-nya paling baik dari beberapa bulan yang lainnya. Ya itu aja sih. Kalau misalnya ini masalah apa nih hikmah Ramadannya. Kira sih berpesan aja bagi saya sendiri juga bagi kalian semua. Tolong dalam hati ini jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir kita. Makanya kita benar-benar bermanfaat apa nih manfaatin hati Ramadan dalam hati karena kita saya nangis gitu. Ya Allah, guru saya dulu juga nggak ketemu gitu bulan Ramadan banyak banget, apalagi almarhum. Saya berasa banget tahun ini nggak ada dia. Karena saya juga apa namanya ya yang ngajak saya, dia yang didik saya jadi kayak gini tuh almarhum. Makanya tolong apa namanya dalam hati jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir kita manfaatin di Ramadan buat berbuat baik, buat berpahala. Karena belum tentu Ramadan tuh tahun akan datang kita bakal ketemu, kita nggak bakal tahu. Jadi mudah-mudahan aja kita dipanjangkan umurnya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ramadan tahun ini kita penuh kita bermunajat kepada Allah dan dipertemukan lagi untuk Ramadan yang akan datang. Amin. Ya hikmah dari Ramadan saya ini segini. Padahal kemarin kan disuruhnya saya tanya jawab gitu. Tanya jawab juga kadang-kadang kalau ada yang nanya saya nggak bisa jawab kan juga malu juga kan. Udah naik begini nggak bisa nanya. Kemarin sih pas terapat kan ada yang bilangin gimana orang puasa tapi nggak sholat gitu. Apa hukumnya gitu. Terus saya juga sempat mikir gitu ya, ini dalam pemikiran saya orang puasa tapi nggak sholat ya sama aja bohong gitu. Tapi daripada ntar saya salah ngomong gitu, saya nanya lagi ke ustadz saya, ke guru ngaji saya, Ustadz gimana nih Ustadz? Ada yang nanya orang puasa tapi nggak sholat gimana? Ya tetap aja puasanya gitu, puasa itu berpahala tetap. Tapi terima nggak diterimanya itu urusan dia sama Allah. Nah dia menanggung dosanya apa? Ya itu nggak sholat. Karena apa? Puasa di bulan Ramadan sama sholat itu masuk di rukun apa? Rukun Islam kan? Dia walaupun dia puasa tapi nggak sholat, puasanya dia itu tetap berpahala. Tapi berpahalanya nggak tahu berapa persen, apa 1%. Karena masalah apa namanya pahala hanya dia dengan Allah yang tahu. Nah masalah dia nggak sholat itu urusan lain. Itu urusan dosa yang lain. Karena ada tuh pagi-pagi tadi tuh pengasan udah nyetel. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Tahu itu denger banget tuh. Ya. Saya aja baru datang, masya Allah pengasan lagunya. Itu diamalin bang dalam kegiatan. Ya senyum-senyum aja. Mudah-mudahan tuh lagunya jadi gede tuh biar semuanya pada dengar gitu. Amin. Biar ya bukannya walaupun sholatnya saya juga kadang-kadang nggak tepat waktu ya, mudah-mudahan alhamdulillah lah jangan diputusin dari sholat. Karena apa? Kita pertama mati, ntar yang ditanya apa? Sholat kita. Ya kadang-kadang juga ada yang nanya juga sholat puasa tapi nggak sholat percuma dong, sama aja lu dapat laparnya apa hausnya doang. Enggak, dia tetap berpahala. Jangankan dia, kita aja nih yang rajin sholat
puasa kita juga bagus, belum tentu puasa kita diterima. Karena masalah pahala itu masalah kita sama Allah, bukan masalah kita. Ibarat kata puasa kita udah benar, belum tentu puasa kita benar. Karena apa yang menurut kita benar belum tentu benar menurut orang lain, apalagi menurut Allah. Jadi ya gitulah. Terus juga ada yang nanya kemarin nanya apa ya, lupa tuh saya. Yang apa, ada yang mau nanya nggak gitu? Oh, ada yang mau nanya gitu tentang Ramadan gitu. Oh, ada yang mau nanya kan tuh? Nggak, soalnya kemarin juga ada yang nanya, Bar, kalau berdarah itu bukan batal nggak? Iya batal bang, kalau berdarahnya sambil nyemil kolak gitu. Dari situ. Tapi sih itu kalau misalnya berdarah kita maaf nih yang pil atau apa itu nggak membatalkan puasa. Itu juga nih ya, di sini kan juga ada supervisor kita yang lagi hamil kan. Ibu, saya juga mau ngasih tahu nih yang lagi hamil. Misalnya ibu nih, ibu tetap berpuasa apa enggak, Bu? Enggak. Nih, kemarin juga saya sempat nanya ke guru ngaji saya. Ustaz, bagaimana kalau orang yang hamil dia nggak puasa, terus gimana cara gantinya? Terus dia jawab gini, kalau misalnya dia hamilnya dia nggak puasa karena takut dianya yang sakit, nggak, misalnya nih kan ada dua. Kalau misalnya dia nggak puasa karena takut dianya yang sakit, dia hanya membayar bayar puasanya doang tahun besok. Tapi kalau misalnya dia nggak puasa karena takut bayinya yang sakit, dia wajib bayar puasanya sama wajib bayar fidyah. Ya. Tapi kalau kata ustaz saya, kalau emang kayak gitu kan itu masalah hati, kita nggak pernah tahu kan ya. Masalah hati kita niatnya ini karena badan kita sakit atau anak kita. Tapi lebih baiknya kita bayar fidyah sama bayar puasanya. Itu yang bagi yang yang lagi hamil gitu. Itu juga kalau yang lagi nipas, tahu nipas angin. Nipas orang habis ngelahirin itu sama kayak head. Dia hanya wajib mengqadha puasanya aja, dia nggak wajib membayar fidyah. Karena sekarang tuh zaman sekarang pada ngegampangin. Kalau kata ustaz saya tuh, ngegampanginnya apa? Gue males puasa, gue bayar fidyah aja. Sebenarnya nggak bagus itu. Wajibnya itu mengqadha. Nih misalnya nih, ada yang punya utang nih. Tahun kemarin nih punya utang 3, nggak dilunasin tuh habis puasa kemarin. Sampai sekarang nih itu jadinya kena denda. Kena dendanya bayar fidyah juga. Akumulasi ya itu sama ya, akumulasi jadinya tuh. Jadinya bayar denda juga, bayar itu juga. Tapi kalau misalnya emang dia nggak punya utang, orang yang nggak berpuasa misalnya haid, dia hanya untuk mengqadha puasanya aja. Dan satu lagi, kalau misalnya juga ada yang orang sakit, tapi sakitnya yang benar-benar sakit gitu, payah. Misalnya mohon maaf nih, yang udah bilang tadi lumpuh misalnya itu. Nah lumpuh dia wajib boleh dia membayar fidyah, nggak usah dia mengqadhakan. Kecuali sakitnya sakit yang biasa gitu, kayak panas dingin, pilek, dia nggak puasa, dia wajib qadhanya. Kalau misalnya dia nggak mampu, misalnya udah tua nih, dia nggak mampu untuk berpuasa lagi, boleh untuk nyuruh cucu-cucunya atau anak-anaknya ngebagiin. Kalau sampai sini ada yang mau ditanya lagi nggak? Kalau enggak, saya lanjutin lagi nih masalah taraweh. Kan di sini kan ada juga yang nanya, Bar, taraweh itu bagusan yang 11 rakaat apa yang 23 rakaat? Saya bilang bagus dua-duanya. Yang nggak bagus itu yang kagak sholat. Tapi sebagian ulama menguatkan yang 23, nggak, tanpa mensalahkan yang 8 ya. Karena ya ulama ngambil logikanya aja. Kita lebih banyak sholat, lebih banyak dapat berpahala kan. Bagian ulama besar itu yang menguatkan yang 23, tapi nggak menyalahkan yang 8. Karena dua-duanya itu sama-sama benar. Plus juga sama yang 23 juga benar. Yang salah itu yang nggak sholat. Terus juga masalah zakat. Masalah zakat kadang-kadang kan kita nih masjid sini beda, masjid sana beda, masjid sini beda kan.
Jadi kita bingung, galau gitu, mau ngikutin yang mana. Galau. Kadang juga apa namanya, ada yang berniat gitu, mau nyalurin sendiri. Emang kan dulu zamannya Rasul kan nyalurin sendiri. Karena zamannya Rasul nggak ada najis, badan najis, tau kan? Tahu. Zamannya sekarang nggak ada. Maksudnya itu emang benar bagus untuk menyalurkan sendiri, tapi ditakutkan untuk apa? Tina timbuh. Takut misalnya nih, Bang Daris ngasih ke satu al fakir gitu, fakir miskin dikasih, terus Bang Ucup ngasih juga sendiri ke fakiran itu juga, ntar fakir yang lain ngirihan, dia mulu yang dikasih gua kagak gitu. Maksudnya tuh lebih bagus lagi, lebih afdal di masjid gitu. Karena apa? Kalau di masjid itu kan ibarat kata udah ada manajemennya, jadi ketahuan tiap RT nih nyalonin ngasih nih bang yang siapa yang wajib dapat pajak, dapat zakat gitu. Jadinya kalau saya sih saranin kalau misalnya mau bayar zakat gitu, lebih baik ya di masjid gitu. Takutnya ya itu, takutnya tintang timbuh gitu. Kayaknya jadi dia mulu yang dapat gitu. Terus juga zakat, kenapa tadi saya bilang beda-beda satu masjid? Karena apa kan? Dalam mazhab Imam Syafi'i itu sebenarnya tuh zakat yang lebih bagus beras kan. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i beras, bukannya duit. Beras berapa? 3,5. 3,5 liter ya? Iya, 3,5 liter. Terkadang kan kita kalau benar saya tadi. Ya, terkadang kan kita bayarnya dengan duit ya. Itu dalam mazhab yang lain emang ada tuh. Dalam mazhabnya imam-imam yang lain tuh emang benar ada tuh pakai duit. Tapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i itu diharuskannya beras. Tapi zaman sekarang kalau beras tuh ibarat tuh ngikutin zamannya aja sekarang. Kalau beras itu kan masa mau dikasih beras mulu, tuh ntar beras kagak dimakan, dikasih ayam malah. makanya biar lebih maslahatnya lebih banyak gitu, makanya ditukar dengan uang. Tapi jangan salah ya, kita ngebayar zakat dengan uang bukan seharga yang kita beras 3,5 liter. Salah sih. Dalam kitabnya itu kalau kita membayar pakai uang, kita dikenakan seharga 4 kilo beras, bukannya 3,5 liter. Kalau kita emang zakatnya pakai beras 3,5 liter, itu 3,5 liter kalau pakai beras. Kalau kita mau pakai uang, itu bukan 3,5 liter. Misalnya harganya beras sekarang berapa sih? 7.000. Wah, saya makannya 6.000. Nah, 8.000 misalkan kali 3, misalnya berapa tuh? Jangan dikaliin gitu kalau misalnya kita mau bayarnya pakai uang. Tapi diukur dengan 4 kilo beras. Kalau 4 kilo beras ukuran berapa liter ya? 5 ya kalau nggak salah. Ya, hampir 5 ya. Jadi gitu. Kalau di masjid saya sih begitu. Kemarin juga ya ada sempat selisih paham dengan masjid lain. Akhirnya dengan menguatkan dalil itu, akhirnya pada nerima semua. Jadinya kita kalau misalnya emang menyalurkan sendiri zakatnya berupa dengan uang, ya begitu. Jangan sesuai dengan beras 3,5 liter, tapi 4 kilo atau sekitar 5 liter. Hitung aja beras sekarang berapa? Enggak. Misalnya Mbak Diar itu makannya harga beras berapa? 4,5. Berapa? 8.000. Ya 8 kali 5. 40. Ya, kayaknya sih itu enggak 4 kilo itu enggak hampir 5, pokoknya enggak 5, hampir 5. Iya. Saya mau jawab. Fidyah itu bisa diganti dengan uang nggak? Kalau fidyah itu enggak. Kalau fidyah itu enggak bisa diganti dengan uang. Karena apa? Jadi Tahu enggak? Kita itu satu fidyah itu berapa? Satu yang kita makan. Ini satu mud, itu satu yang kita makan. Satu porsi. Misalnya kita sering makannya nih mentang-mentang orang kaya, satu porsinya 30.000. Ya itu kita harus bayar fidyahnya dengan 30.000. Kalau orang miskin misalnya satu porsinya goceng ya, kita bayarnya. Jadi sesuai dengan yang kita makan fidyah itu. abangnya TB nih. Iya. Misalnya nih yang kalau makannya banyak kayak Hendra misalnya 2 kali nambah gitu. Ya mau jadi 30 bayarnya gitu. Pokoknya sesuai dengan kita makan aja. Hendra mana, Pak? Hah? Hendra mana? Dan jangan lupa ya kalau kita membayar fidyah itu selama kita bulan puasa. Selama kita bulan puasa. Misalnya nih kita nggak puasa sekarang, bayar fidyahnya besok.
Kalau misalnya lupa ya kalau ada kan diakumulasi. Ya itu. Ya. Pokoknya sampai lupa lagi. Ya gitu tinggal rekan gitu. Berapa gitu. Second update. Ya ada lagi yang mau ditanya. Tapi dari pihak masjidnya itu nggak ngasih tahu gimana? Kalau Nggak tahu nih misalkan nih. iya. Nggak tahu, tapi panitia zakat itu nggak tahu. Apa? Nggak ngasih tahu gitu. Dia nggak ngasih tahu. Tahu saya sih ya kalau di masjid bener nih, kalau masjid yang itu ya pasti dia di madingnya nih ditempelin tentang masalah zakat, kayak ilmu zakat begini di masjid saya ada. Tadinya saya juga mau bawa gitu karena lupa ya jadi nggak dibawa. Jadi situ ada. Pokoknya kalau di masjid saya nih sebelum kita mengambil zakat pasti rapat malamnya nih, habis sholat tarawih rapat. Nih gimana nih di masjid sana maunya berapa pakai ukuran beras yang berapa gitu, baru dah begitu untuk nih ya, Lama. ada lagi yang mau nanya gitu apa enggak mau yang jawab saya yang nanya. Hmm? Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i itu diharuskan beras kita. Tapi kalau Imam Hambali atau imam yang lainnya? Kalau Imam Hambali ya, kan saya bilang tadi imam yang lain ada yang memperbolehkan uang, ada yang memperbolehkan beras. Tapi tergantung dari kita. Kita nih memegangnya pakai mazhab apa nih? Itu uang beda-beda kan? Mohon maaf, sebenarnya gini, masalah zakat kalau kita mau bayar pakai beras atau pakai uang itu boleh. Ini dong, nggak kelihatan. Yoi. Mohon maaf nih, masalah bayar zakat kalau di mazhab Imam Syafi'i itu memang mengharuskan pakai beras. Cuman kalau kita mau bayar zakat sebenarnya di ilmu fikih sendiri diajarkan kita bayar zakat itu sesuai makanan pokok. Semuanya di Papua kebanyakan makan sagu. Kita bayar zakatnya pakai sagu. Apakah di daerah Australia gitu dia makan beras? Enggak kan? Kan kentang. Nah, jadi dia untuk pembayaran zakat ini sebenarnya sesuai dengan makanan pokok. Iya. Ya mungkin dari itu. Yang subur. Kalau masalah tadi Mbak Cim nanya mazhab mana yang paling benar gitu, yang paling gitu. Jadi kalau itu mah paling benar semua, tapi kan tergantung dari kita meyakinin gitu. Yakin ya, percaya. Iya, dari hati kita gitu. Kita tuh mau ngikutin yang mana gitu. Tapi kan zaman sekarang kan ngikutin zaman aja, kalau kita kebanyakan beras kan kadang-kadang nggak digunain gitu. Kalau misalnya kita nih ngasih ini beras lagi, terus beras lagi kan kalau itu kan untuk maslahatnya lebih banyak, jadinya kita diganti dengan uang gitu. Kali aja dia bisa untuk pokoknya memenuhi kebutuhan dia dah kalau zakat itu. Jadi tadi kelewat masalah taraweh kan. Ada yang nanya juga begini, bah, bukannya dalam kitab fikih itu Rasulullah taraweh itu sendiri gitu di rumah, nggak berjamaah. Emang benar. Itu berjamaahnya itu sunnahnya Khalifah Umar bin Khattab. Itu baru zamannya dia baru dilakukan sholat taraweh berjamaah. Emang benar Rasulullah tuh sholat tarawehnya sendiri di rumah. Tapi kata Ustaz saya sholat taraweh itu lebih berjamaah lebih bagus karena apa? Di situ dapat pahala lagi. Bukannya pahala tarawehnya saja, satu memakmurkan masjid. Kan kita rame-rame tuh, jadi kan dalam kitab Al-Quran juga ada orang yang memakmurkan masjid atau mensejahterakan masjid akan mendapatkan pahala. Jadi bukan main kalau misalnya kita taraweh taraweh berjamaah malah dapat banyak pahala gitu. Terus juga ada nanya,
Terus apalagi contohnya, ya gini aja, kalau kita sholat jamaah banyak-banyak kan aminnya lebih banyak, jadi banyak banget doa buat kita gitu aja. Emang benar kalau zamannya Rasulullah itu emang dia sendiri di rumah nggak berjamaah. Itu baru zamannya Khalifah Umar bin Khattab baru dia melakukan sholat tarawih berjamaah. Ya ada lagi yang mau ditanyain? Apa Bu? Bang, nih kan tadi tarawih itu 11 atau 23 rakaat sebenarnya sama, tapi idealnya kan 23 rakaat itu memang lebih banyak pahalanya gitu. Tapi kalau misalnya kita sholat 23 rakaat, imamnya nggak tumakninah gimana? Tapi tumakninah itu bagian dari sholat kan? Iya, ngerti. Kan gini ya, bukan masalah sholat tarawih aja imamnya nggak tumakninah. Kalau kita sholat berjamaah nih, apapun yang dihadapi dengan makmum itu tanggung jawab imam. Kita tetap berpahala. Yang dosa, yang nanggung itu imam. Makanya berat jadi imam. Makanya yang bom bunuh diri kan imam apa? Imam Samudra kan? Ya, makanya tanggung jawab imam itu berat. Makanya nggak salah asal misalnya kan apa namanya calon jadi imam kan harus ada satu bacaannya bagus, kedua bacaannya fasih, ketiga memperdalam ilmu baca Al-Qur'annya. Nah yang terakhir kalau misalnya nggak ada nih yang paling tua gitu. Makanya nggak salah gitu. Karena kalau saya suruh imam maghrib gitu duluan itu bukannya main apa namanya main seru-seruan sama Bang Daris, enggak, karena takut gitu nggak bisa menjaga makmum saya gitu. Karena makmum itu semua nih tanggung jawabnya imam, dosanya yang nanggung. Jadi masalah tumakninah kan kadang-kadang begini mas, zaman sekarang. Kalau yang imamnya lama nih, Bismillahirrahmanirrahim, batuk semua ada. Sekarang maunya yang cepat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Pasti yang gitu kan? Karena apa? Milihnya yang cepat. Bukan masalah 11-23-nya aja. Imamnya yang cepat. Oh besok, wah imamnya siapa nih? Nah dia Allah. Bukannya bohong nih, benar. Sengaja kan, makanya sengaja kalau di masjid saya nih minggu pertama tuh yang imam-imamnya lama, biar minggu pertama rame. Nah pertengahan kesononya imam yang cepat, biar ngapa? Biar kagak maju tuh saf. Dia, kan ya sekarangnya begitu. Maksudnya tumanina itu gerakannya kali Bang. Iya, tumanina itu gerakan dalam sholat. Bukan bacaannya, kalau bacaannya kita terlalu, kalau bacaan itu memang harus cepat, tapi tumaninanya itu tunggu. Ada beberapa jedanya. Iya, padahal kadang-kadang begitu. Orang yang bacanya cepat, tumaninanya lama juga. Kadang zaman sekarang begitu. Lamanya juga makan waktu begitu. Nah, sekarang kan memang orangnya namanya yang caranya cepat gitu. Makanya kalau masalah itu sih, masalah kita yang benar yang mana, itu masalah kita sama Allah. Kita yang hanya tahu kita itu apa ibadah kita diterima atau enggak, kita yang nggak tahu. Yang lain nggak bisa nilai. Kita nggak tahu. Kalau misalnya masalah itu masalah hati nih, saya tanya, tahu subhat nggak? Subhat. Ada yang tahu subhat nggak? Ini kalau misalnya nanya masalah hati nih, tahu subhat nggak? Subhat itu remang-remang, bukannya warung remang-remang ya. Nggak jelas antara halal dan haram. Contohnya apa? Contohnya nggak jauh-jauh dah. Misalnya kita di atas nih, ada yang jual bakpao Goldi kan. Di situ kan ada yang jual babi sama daging ayam. Nah, kita kan kalau misalnya kita nggak tahu nih, kita dikasih nih sama tuh yang SPG-nya, bang mau nggak? Kita nggak tahu dia itu satu